Saya tahu ada orang tua yang bilang begini, anak saya kan brilliant, otaknya bagus, encer gitu ya. Ya nggak apa-apa lah dia main medsos atau mau main game. Karena kalau mereka udah kebanyakan mengkonsumsi video game, mereka mikir itu adalah real life-nya mereka. Bayangkan seorang anak. Ini saya korbannya, Bu Mini. Saya dan adik dari umur 5 tahun bermain video game terus sampai kami kuliah. Alhasil saya drop out dari kuliah, cita-cita saya hilang. Karena video game? Karena video game. Main PlayStation, Nintendo, dan sebagainya. Saya salah satu korbannya. Sudah pasti ya, kalaupun ada orang tua yang waktu mendengarkan kita bicara ini, iya ya, sudah waktunya bertindak ya, gitu. But that's not easy, Pak Edi. Shalom Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya Sukarmini. Saya adalah ibu dari 3 anak yang sudah dewasa dan nenek dari 2 orang cucu. Bapak Ibu sekalian, pengasuhan anak atau parenting itu adalah satu tugas mulia yang menuntut keseluruhan hidup kita sebagai orang tua. Itu bukan pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu. Kali ini podcast kita akan membahas satu topik yang sangat serius di akhir-akhir ini berkaitan dengan penggunaan gadget oleh anak-anak kita. Apa yang kita harus perbuat dengan kondisi zaman seperti ini, di mana anak-anak semakin banyak terkena penyakit mental. Nah, karena itu saya sudah mengundang seorang bagi saya bukan sekedar pakar ya, tetapi Bapak Edi Winoto, seorang yang saya kenal, bagi saya lebih tepatnya itu pejuang yang sedang berjuang bersama dengan orang tua, bagaimana menyelamatkan anak-anak dari gadget. Halo Pak Edi, apa kabar? Halo Bu Mini, kabar baik. Pak Edi seger terus ya, semangat ya, Amin. Kelihatannya ya. Nah, Pak Edi Winoto adalah ayah dari 3 orang anak, dan beliau menerapkan dunia atau keluarga tanpa gadget, tanpa medsos dan lain sebagainya kepada ketiga anaknya. Dan hasilnya mulai terlihat nyata. Saya melihat sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi saya Pak Edi Winoto adalah orang yang bukan sekedar berteori, tetapi dia sendiri menerapkan banyak hal di dalam hidupnya. Misal yang saya tahu, Pak Edi itu adalah orang yang bisa punya komitmen untuk puasa Netflix selama 6 tahun. 6 ya. tahun. Ini tahun keberapa, Pak? Tahun ke-7. Lebih daripada yang ditargetkan 6 tahun ya. Tahun ke-7. Saya sangat menghargai orang-orang yang seperti itu ya. Nah, Pak Edi juga tidak putus-putusnya melakukan survei, melakukan pembacaan buku-buku dan berbagai resource, dan juga berkampanye di banyak sekolah dan komunitas. Ketika kita bicara mengenai gadget, saya tahu seorang yang bernama Melanie Hempy. Dia menyatakan bahwa orang tua itu cenderung untuk memandang remeh gadget. Sepertinya, itu cuman game, itu cuman ya mainan anak-anak seusia itu. Dan mereka sepertinya kurang curiga terhadap apa itu yang sedang anak-anak itu mainkan. Padahal, kata Melanie, kalau saja orang tua itu mau ikut mendengar apa yang ada dipaparkan di dalam medsos yang anak-anaknya itu lihat, atau orang tua itu ikut sesekali main game yang anaknya mainkan, maka orang tua tidak akan heran kenapa terminologi murder, kill, membunuh itu jadi sesuatu yang biasa bagi anak-anaknya. Nggak aneh. Nah, sebagai orang yang terus mengamati degradasi moral dan mental anak-anak akibat pengaruh yang merusak dari gadget, bisakah Bapak memberikan gambaran
mengenai perkembangan kerusakan mental sampai saat ini, Pak? Baik, tahun 1990 itu sekolah-sekolah itu melepaskan murid-muridnya itu sekitar jam 1, jam 2. Saya ingat tahun 1990 saya masih SD, saya jam 1 udah pulang sekolah. Lunch, setelah itu balik kembali ke sekolah untuk ekskul les bahasa Inggris. Jam 2 jadi udah selesai semua. Oke. Nah, setelah itu kita bermain di sekolah dan kembali ke rumah kita mulai bermain bersama teman-teman. Tahun 90 sudah mulai masuk video game TV. Jadi itu kena ediknya saya. Edik teman-teman saya juga. Setelah bersepeda dan sebagainya, kita pulang ke rumah, kita main video game sampai malam, sampai makan malam dan sebagainya. Di sana, di rumah terkena dampak TV dan video game. Bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Saya pribadi lakukan itu bersama adik saya. Teman-teman datang ke rumah, kita bisa main. Dan ketika orang tua komplain ke sekolah bahwa ini kalian terlalu cepat pulangnya, akhirnya pihak sekolah di tahun 2000 mulai menambahkan waktu di sekolah. Apalagi kita ingat tahun 2000 di Sabtu sudah tidak ada sekolah lagi. Betul. Jadi di alhasil tahun 2000 mulai itu 25 tahun lalu mulai sekolah-sekolah itu hanya 5 hari dan mereka bisa belajar sampai jam 2, jam 3 bahkan. Dan setelah itu mereka bisa les lagi sampai jam 5 dan sebagainya. Alhasilnya apa Bu Mini? Anak-anak mulai stres. Saya beri konteksnya seperti ini ya. Tadi pihak sekolah merasa bahwa di rumah terlalu banyak waktu sehingga nonton TV dan main game. Akhirnya sekolah beri pembelajaran yang lebih panjang sampai jam 3. Nah, tahun 2010 berjalan sudah 10 tahun, 2010 datang, masuklah Chromebook, EdTech dan sebagainya. Pihak sekolah mulai masukin sesuatu yang mereka kira itu akan bermanfaat untuk murid-muridnya. Hasil murid-murid ditambahkan untuk pembelajaran teknologi, masuk ke internet, research. Akhirnya setiap anak punya satu gadget di sekolah. 2010 mulai masuk itu semua. 2015 akhirnya murid-murid pun membawa gadget. Jadi itu diffuse, Bu Mini. Tadinya masalah di rumah karena terlalu banyak waktu di rumah. Sekarang di sekolah pun mereka sudah pegang dengan gadget-gadget. Akhirnya itu terintegrasi. Tadinya orang tua bingung. Sekarang 2020 udah masuk AI dan sebagainya. Sekarang pihak sekolah pun bingung. Alhasil anak-anak ada di kedua pihak yang bingung. Nah, ini konteksnya. Di rumah mereka bermain karena kebanyakan tidak balance ya Bu Mini ya. Kebanyakan pelajaran dan di rumah harus mengerjakan PR, ujian semuanya dengan gadget, dengan internet. Akhirnya si anak terjepit mengerjakan screen dari pagi di sekolah 5 jam, habis itu pulang mereka harus kerjain PR lagi 2 jam, habis itu mereka stres, mereka masuk lagi ke sosial media, ke video game, tambah banyak lagi. Dan riset menyatakan bahwa anak-anak itu bisa 9 jam setiap hari bermain game. Itu adalah konteksnya. Nah, sekarang saya akan terangin tentang orang tua kenapa bisa ada seperti cuek dan tidak mau tahu. Jadi ada 4 tipe orang tua. 4 tipe, kalau kita bagi kolomnya. Kolom sini adalah high affection, dan di sini low affection. Kalau yang vertikal, di sini adalah high standard dan low standard. Jadi yang low affection dan low standard itu kayak cuek. Nggak mau tahu. Itu yang tadi Bu Mini bilang. Kok sepertinya orang tua nggak mau tahu ya sosmednya apa, gamenya apa. Itu totally cuek. Dan yang kebalikannya itu adalah yang high standard dan high affection. Itu benar-benar orang tua mau dampingin, mau tahu, dan mau arahkan. Seperti Pak David Cokro di episode sebelumnya bilang bahwa I'm your dad, I'm not your friend. Nah, itu saya sangat setuju. Melanie Hempy juga bilang bahwa kita itu adalah coach untuk anak-anak kita. Ada 2 hal kenapa kita harus menjadi coach untuk mereka. Pertama, prefrontal cortex mereka belum berkembang. Sampai umur 25 tahun baru berkembang dengan baik. Otak manusia dari kecil itu dari belakang bertumbuh, yaitu area limbik, yaitu yang memproses emosi, baru pelan-pelan sampai umur 25 tahun baru prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu adalah, kalau mobil itu adalah remnya, kalau limbik itu adalah gasnya. Nah, anak-anak ketika bermain sosial media, bermain video game, gadget dan sebagainya, mereka gas terus. Nggak bisa, nggak ada orang tua. Harus kasih rule, kasih batasan, kasih boundaries, itulah. Dan kedua itu algoritmik. Algoritmik itu anak udah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bablas.
Iya, iya. Dan orang tua juga karena sibuk bekerja, mereka nggak tahu sosmednya ini, Instagramnya bahayanya apa, algoritmanya bahayanya apa. Karena kalau nggak dijaga, setiap anak itu algoritma TikTok dan Instagramnya itu baru main beberapa kali, udah mengarah langsung ke violence, ke pornografi. Kalau anak nggak dilihat apa aja yang Yang dia itu, sedang amati. orang tua mikir itu aman karena orang tua kan nggak mengarah ke sana. Orang tua mungkin sibuk bekerja dan dia algoritmanya itu adalah sekitar tentang leadership, bisnis. Jadi dua hal ini di pair itu beda jauh. Apa aja yang masuk ke dalam. Pengaruh dari apa yang dikonsumsi oleh anak-anak, baik itu dari sosmed maupun dari game yang mereka mainkan, itu begitu besar dan sangat mempengaruhi pemikiran atau alam pikiran mereka. Pak, kira-kira bagaimana kita bisa mengamati ini ya, gejala atau penampakan atau bagaimana pencetusan emosi anak, pemikiran anak, itu yang Bapak amati seperti apa, Pak? Baik. Anaknya model kayak apa yang terpapar itu? Baik. Jadi ada satu hormon di dalam otak yaitu dopamin. Dopamin mainkan peranan yang terpenting di dalam pergumulan kita ini. Dopamin Tuhan ciptakan di dalam otak kita itu adalah untuk survival. Riset kasih otaknya tikus, dopaminnya semuanya dicabut. Ketika dopaminnya ada, dia melihat keju, dia akan makan. Ya. Setiap kali melihat keju akan dimakan. Ketika dopamin dicabut, bahkan ada keju hanya 1 meter atau 30 cm di depan dia nggak mau makan. Itu adalah hormon motivasi, hormon pleasure and pain yang menimbulkan sukacita ke kita. Nah, ketika kita main gadget, anak-anak main apa yang dia suka, video game, itu hormon dopaminnya naik terus. Dan dia akan berusaha untuk cari itu lagi. Penyeimbangnya susah. Simptomnya keluar, dopamin itu kan yang membuat prefrontal cortexnya terblok sehingga dia nggak bisa mikir jauh, dia nggak bisa fokus, dia nggak bisa planning. Makanya akan keluar simptom-simptom yang berbahaya ketika anak nggak dikasih rem atau nggak dikasih boundary. Bu Mini nanya, simptomnya apa aja? Kalau yang sampai mild, sampai yang violent itu ada. Contoh yang violent, anak itu bisa marah banget ketika disuruh stop. Benar. Mereka bahkan bisa ancam ke orang tuanya bahwa saya akan pergi dari rumah. Itu terjadi. Nah, kalau yang mild itu susah tidur, Bu Mini. Nanti tidur harus ada gadget atau game di dalam kamarnya. Nah, itu simptom-simptom itu keluar semua. Merasakan boring. Ketika berkumpul dengan kakek nenek, merasakan boring. Aduh, kok nggak ada kegiatan yang baik ya, nggak ada kegiatan enak. Simptom lainnya, PR, ujian, selalu bolong. Pasti ada bolongnya. Dan nilai-nilainya turun. Jadi ketika dopamin hijack otak kita, tidak hanya brainnya saja yang lumpuh, tapi emosionalnya pun lumpuh, sosialnya pun lumpuh, planningnya pun lumpuh, banyak aspek-aspek yang lumpuh. Pak Edi, saya merasa dari pemaparan Pak Edi itu, saya tahu Tuhan itu waktu mendesain kita, menciptakan kita, itu begitu kaya, begitu penuh potensi gitu ya, untuk dikembangkan pada masa pertumbuhan hidupnya dari bayi sampai dewasa. Tapi ada yang sepertinya itu memotong, ada sepertinya itu merampas semua ini, sehingga orang ini tidak ada bedanya dengan mayat hidup. Seperti nggak ada motivasi, nggak ada. Jadi gadget itu seperti sudah menjadi candu buat dia. Itu yang katanya siang menjadi kenangan, malam jadi impian. Bisa seperti itu, begitu Pak. Jadi orang itu menjadi seperti dehuman ya. Bukan, nggak kayak orang gitu. Banyak sekali unsur yang hilang. Itu menyedihkan sekali ya Pak ya. Yes. Kondisi seperti Benar. itu. Karena kalau mereka udah kebanyakan mengkonsumsi video game, mereka mikir itu adalah real life-nya mereka. Bayangkan seorang anak. Ini saya korbannya Bu Mini. Saya dan adik dari umur 5 tahun bermain video game terus sampai kami kuliah. Alhasil saya drop out dari kuliah, cita-cita saya hilang. Karena video game? Karena video game. Main PlayStation, Nintendo dan sebagainya. Saya salah satu korbannya.
Akhirnya saya mengamati, saya berpikir hidup saya tidak ada simptom yang tadi seperti Bu saya paparkan. Saya nggak marah dengan orang tua. Baru saya Baik-baik mikir, saja. baik-baik saja. Baru saya mikir kenapa? Karena orang tua saya itu tipe yang cuek, tipe yang kurang pengasih, atau mereka nggak ngerti gimana cara mengasih. Because saya sadar mereka pun TV, Oh, sering nonton TV dan sebagainya. Alhasil saya dan generasi orang tua saya itu seperti terputus. Nah, Bu Mini ngomongin tentang potensi. Yes, so correct. Karena hari-hari kita sudah belajar di rumah 5 jam main, alhasil potensi saya bagaimana untuk berkembang sangat sedikit. Potensi anak-anak yang mau berkembang sangat sedikit karena waktunya semua sudah dihabiskan untuk PR, ujian, setelah itu main, betul. sosmed. Nah, bagaimana Bu Mini mengharapkan seorang anak ini potensinya untuk berkembang? Bagaimana dia masih punya waktu lagi untuk belajar hal-hal yang Tuhan sudah kasih? Ya. Tapi Pak, kalau ngomong soal akademik, pencapaian, dan lain sebagainya, saya tahu ada orang tua yang bilang begini, anak saya kan brilliant, otaknya bagus, encer gitu ya. Ya nggak apa-apa lah dia main medsos atau mau main game. Dia bisa survive. Gimana itu Pak? Baik, saya punya pemikiran seperti itu. Ketika saya bermain 5 jam setiap hari, saya rankingnya ranking 3 Oh. di sekolah. Tapi orang tua yang tadi bertanya, dia nggak berpikir bahwa, yes, anak saya udah punya potensi, anak saya pintar, anak saya bisa akademiknya bagus, biarin aja main. Tapi harusnya dia berpikir lagi. Coba bayangin Bu Mini, kalau anak tersebut dikurangin waktunya, dikasih boundaries, mungkin potensinya akan 2 kali lipat. Ya. Karena research menyatakan bahwa ketika otak anak itu kan ada neuron-neuron yang keluar ya. Satu neuron itu bisa punya dendritnya 1000 cabang. Artinya dia bisa belajar hal A, belajar hal B. Betul. Akademik yang tadi orang tua bilang mungkin dia jago di mata, jago di fisika seperti saya. Tapi bayangin kalau anak tersebut dilatih lagi main violin, main piano, Mengembangkan aspek lain dari dirinya ya. yes, bayangkan anak yang tadi sudah punya 1-2 lebih hebat. Kalau dia dikurangin main gamenya ini, main gadgetnya, dia akan bisa lebih banyak lagi. Karena kalau anak-anak kita nggak dipaksa untuk belajar 1, 2, 3, 4, 5 hal, nanti ketika melewatin puberti akan ada proses pruning di dalam otak. Pruning itu artinya apa? Seperti muscle yang nggak digunakan pasti dia mati. Otot kita kalau nggak dilatih setiap hari mati atau jadi lemah. Otak juga sama. Pruning dilakukan ketika anak-anak melewati puberti. Di dalam hormon otak berkata begini. Oh, si anak ini hanya main Fortnite, Gran Turismo, Grand Theft Auto, tembak-tembakan. Dia jago di hal itu. Itu jangan di pruning, biarin dia jago. Excel sampai ikut e-sport di mana-mana. Dan dia jago mata, fisika. Ya sudah, jangan di pruning. Tapi otak saya di pruning di dalam hal-hal lain, seperti saya nyanyi cuma bisa 1 nada. Alhasil yang nggak dipakai itu di prune. Supaya otak kita nggak overloaded, hanya kuat melakukan 1, 2, 3 hal, tapi nggak bisa banyak hal dan Excel. Itu sayang. Itu dari potensi otak ya, mengerjakan berbagai hal begitu ya. Tetapi ketika, oke lah, secara akademik, secara kehidupan normal setiap hari anak ini tidak ada masalah. Tapi dia gila game abis, begitu ya. Efeknya Pak, mungkin ada efek-efek yang tertanam dalam dirinya, tapi yang belum terwujud, belum keluar, belum kelihatan. Bagaimana nanti ketika dia ada di bangku universitas, di mana kehidupannya lebih bebas dan tidak ada kontrol orang tua yang penuh. Bagaimana nanti waktu dia di dunia kerja, waktu dia menikah, dan lain sebagainya. Itu bisa berdampak nggak ya Pak? Yes, of course. Ketika satu orang melakukan kesalahan, kerugian bukan hanya untuk dirinya. Kerugian itu akan mencapai ke keluarganya, kerugian juga akan mencapai ke masa depannya. Sampai anak-anak seperti ini yang disebut Melanie Hempy sebagai basement generation, yang setelah selesai hanya di ruangan sendiri, di kamar sendiri main game, dan sosmed untuk putri, untuk putra main game, itu nanti mereka akan masuk ke pornografi. Kalau mereka mainnya jam 10, jam 11, jam 12 malam. Oke, jadi kita mau nyalain gadget. Saya pikir secara eksternal apapun ya dalam hidup, nggak salah kalau kesusahan itu datang. Nggak salah kalau ada kejahatan. Memang inilah dunia berdosa faktanya. Jadi yang bisa kita lakukan,
Itu sebabnya Tuhan kasih orang tua ya. Benar. Jadi orang tua yang harus berperan dengan melihat betapa rusak, betapa menghancurkan, daya hancurnya yang begitu mungkin lebih daripada nuklir ya, menghancurkan potensi manusia. Ini benar-benar perusakan mental manusia. Nah, Saya belum pernah lihat perusakan seperti ini yang dilakukan setan. Kalau zaman kita 20-30 tahun lalu misalnya dengan heroin, narkotik, Ya. itu ada hukumnya. Kalau Anda lakukan bisa masuk penjara. Dan ketika konsumsi, itu efek kankernya atau penyakitnya bisa belasan tahun. Belasan tahun baru ada efek. Sedangkan kalau sosmed, nggak sampai 1 hari Bu Mini. Saya kasih anak saya saja, misalnya main game ya, 20 menit. Otaknya itu langsung berubah. Modenya langsung berubah ketika dilarang atau apa. Dia bisa talk back. Padahal udah 1 bulan loh nggak dikasih dan sebagainya. Itu bisa. Jadi efek dari gadget itu susahnya untuk orang tua. Efek bius ya. Efek biusnya mengerikan. Ya. Pertama nggak ada hukumnya, nggak ada rule-nya. Ketiga langsung terjadi di otaknya. Nah bayangin itu cuma dikasih 20 menit Bu Mini. Gimana kalau setiap hari dikasih sampai 3 jam, 4 jam nggak dikontrol. Begitu jahatnya. Kenapa nggak kelihatan jahat? Karena orang tua nggak berani marahin anak. Karena takut nanti anaknya merasa bahwa orang tuanya tidak mengasihi anaknya. Jadi itu berasa bahwa di rumah itu lebih baik adem-adem saja. Juga ada namanya codependency di dalam dunia psikolog. Codependency itu artinya orang yang mengasihi seseorang ketika orang itu addiction, orang ini yang codependency nggak berani labrak. Dia akan membuatkan skenario-skenario, ya sudah kamu mau ketika orang ini marah, dikasih lagi. Anaknya marah, dikasih lagi. Itu namanya codependency. Sehingga orang tua, tadi Ibu bilang, mau salahkan siapa? Gadget. Tidak, saya lebih cenderung menyalahkan orang tua. Nah, nanti kita akan ngomongin prosedur preventifnya, protektifnya, sampai ke penyembuhannya, ke detox dan riset. Saya mengerti Ulangan 6 ayat 4-9. Itu menyatakan bahwa orang tua itu rekan sekerjanya Allah yang harus membawa anak-anaknya belajar mengasihi Tuhan dengan berbagai macam cara mengajarkan anak, mendidik anak-anak itu. Ini adalah tugas yang menurut saya tidak main-main. Ini serius, ya, bukan kerjain nggak ya, nggak bisa begitu. You harus kerjain sebagai parents. Lalu Roma 12 ayat 2 katanya, jangan jadi sama seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Lah Pak, boro-boro lah anak-anak tiap hari bukannya beda dengan dunia, makin mirip dunia dengan itu dengan gadget, dengan apapun yang disajikan oleh gadget, baik itu sosmed maupun games. Lah ya kapan transformasinya Pak? Yes. Gitu. Kita mulai gimana itu orang tua? Kita mulai transformasi dari sekarang. Saya coba kasih 1, 2, 3 step untuk preventif dan protektif. Preventif itu artinya kalau anak Anda belum sampai edik, belum sampai simptom-simptom yang tadi saya sebutkan keluar, itu kita bisa lakukan preventif. Atau anak-anak yang sudah edik, protektifnya gimana? Atau riset dan detoxnya gimana? Itu contoh ya. Yang paling penting karena berhubungan dengan otak. Kenapa Tuhan ciptakan? Ya, saya setuju bahwa kita diletakkan dalam parenting ini sebagai orang tua itu adalah bertanggung jawab untuk membesarkan anak kita. Ya. Kita hanya punya waktu 18 tahun. Habis itu mereka sendiri. Dan 18 tahun itu bukan waktu yang panjang. Tiba-tiba aja anak saya udah umur 10 loh. Dan sebagainya. Dan saya bersyukur saya lakukan ini selama 10 tahun ini. Dan saya tetap belajar dari yang lain. Contoh preventifnya ya. Karena semuanya hubungan dengan otak. Salah satu yang paling penting untuk otak itu adalah tidur. Dulu Bu Mini, saya anti tidur. Waktu SMP kuliah. Makanya saya jatuh ke dalam game. Sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu salah satu preventifnya itu adalah jaga ritme jadwal tidur. Anak-anak sesuai research itu membutuhkan 9 jam sampai 10 jam untuk tidur. Sekarang bayangin, sekolah jam 6 harus bangun. Yep. Kerjaan PR, ujian sampai jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 6 hanya 8 jam. Ya. Hasil mereka kurang 1 jam. Setiap hari kalau mereka defisit 1 jam, yang terjadi di otak adalah less attention, penyerapannya kurang. Nah, sekarang bayangin, kalau anak diperbolehkan ada screen, video game, gadget, laptop, apapun itu ada di dalam kamar. Habis.
Jadi salah satu preventif dan protektifnya itu adalah pertama, jadwal tidur itu harus ada 9 jam. Bagaimana caranya? Kerjain PR dulu waktu pulang sekolah, dibantu dan sebagainya. Mau kasih main dulu di luar, kasih main. Tapi kalau butuh 9 jam berarti jam 8 dia udah harus tidur. Masuk ke dalam. Itu satu. Jaga jadwal tidurnya. Sabtu Minggu gimana? Boleh nggak dia 12? No. Boleh, tapi saya lebih setuju no. Karena sirkadian otak kita kalau sudah di set jam 8, jam 6, jam 8, jam 6. Bayangkan Bu Mini. Nanti Sabtu dia bisa jam 6 pagi bangun. Dia akan lakukan hal-hal yang baik. Masak buat keluarganya, olahraga dulu dengan teman-temannya atau dengan adik kakaknya, main sendiri di kamar, itu akan indah. Sehingga Senin dia nggak akan kesulitan lagi untuk tidur jam 8 malam dan jam 6 pagi dia bangun kembali. Itu pertama. Rutin begitu ya. Rutinitas itu penting. Yep. Ketika apapun yang rutin, anak-anak akan berpikir, mana waktu saya main, dia akan ngerti. Kedua, paling penting, tidak boleh ada screen gadget. Apapun itu, laptop mau buat sekolah punya pekerjaan, itu pun tidak boleh ada di dalam kamar tidur. Loh, terus gimana? Semua harus kumpulin, papa mamanya punya juga, adik kakak semua harus kumpulin di dalam workstation, biasanya di ruang kerja papa, atau di kitchen, kalau kitchennya cukup besar, semuanya mengarah ke sana. Kalau bisa, wifi-nya dimatiin. Karena Victoria Dunkley, dia udah research bahwa EMF, magnetic field yang dibuat oleh manusia, electronic magnetic field, itu bisa mempengaruhi otak kita. Apalagi otak anak-anak yang tulangnya masih tipis, itu masuknya lebih serem. Tapi kan ini wifi baru 25 tahun, kita belum tahu nanti efeknya apa. Kalau bisa di workstation itu pun dimatiin. Itu di rumah loh. Sekarang gimana kalau di sekolah? Wifi-nya itu katanya 10 kali lipat lebih kencang dari rumah, karena rumah kan hanya untuk 5 orang. Kalau sekolah untuk 500 orang, itu wifi-nya gimana? Itu pun harus, itu lain cerita lagi. Sekarang kita hanya ngomong ke orang tua. Yang pertama, waktu tidur. Yang kedua, tidak boleh ada gadget apapun di dalam kamar. Yang ketiga, 1 jam sebelumnya harus ada ritual. Ritual itu seperti membacakan, seperti Bu Mini. 1 jam sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur ada ritual. Contoh, lampu-lampu yang dikondisikan LED, untuk siap tidur begitu ya. So good, dikondisikan. Bisa baca cerita untuk anak yang lebih kecil. Dan untuk anak seluruh umur, baca Bible bareng-bareng, no screen ya, bareng-bareng, bisa ngomongin tentang hari ini apa, bisa touch, empati dan love diutamakan, touch dia, sayangin dia, ngobrol sama dia, bacakan cerita. Pratidur, ini 3 dulu untuk preventif protektifnya dilakukan terus-menerus sehingga empati bondingnya itu keluar. Ya. Jadi baca Alkitabnya nggak pakai gadget gitu ya. No gadget. Menurut Pak Edi, dari kalangan orang tua, kebanyakan orang tua apakah sudah melakukan sesuatu untuk berusaha minimal itu mengurangi gadget time? Atau ada orang tua yang malah melarang anak punya gadget? Kalau mau ya pinjam punya papa atau punya mama. Tidak memiliki satu gadget. Anak sekarang kan gaya sekali loh Pak, anak TK udah punya gadget. Gitu ya, karena temennya punya itu. Nah, apakah mereka sudah cukup berbuat atau bagaimana Pak ini orang tua ini? Kadang-kadang uang itu bukan menjadi berkat. Kadang-kadang ketika kebanyakan uang itu bisa menjadi kutuk. Kecuali Betul. Orang tua yang tadi ada di ayat Roma 12:2 dan ulangan tadi. Mengerti gitu ya. Mengerti dan jangan seperti dunia. Teman sebelah beli gadget 1 anak 2 dan sebenarnya diikutin. Anak pulang sekolah, teman saya udah punya iPad Pak, saya udah umur 15 Pak, dibeliin karena efek ada uang. Orang tua sebagian sudah lakukan, sebagian susah lakukan, sebagian cuek. Yeah. Jadi saya setuju dengan orang tua yang bilang, kalau teman-temanmu punya, kalau penting sekali, boleh hubungin HP mami, kamu baca teksnya dari sini. Yeah. Itu bisa dilakukan. Tidak ada ownership ya untuk HP ya, untuk gadget ya. Nggak boleh. Sebelum umur 16, Australia sudah lakukan Desember 2025 ini, mereka nggak lakukan di sekolah tidak boleh ada. Mereka akan keluarin hukum anak-anak di Australia sebelum umur 18, bukan 16 lagi loh. Sebelum umur 18 tidak boleh masuk ke sosmed. Jadi orang tua yang tadi kalau ada uang dan sebagainya bisa
beliin. Kalau anaknya bilang, saya mau potret-potret dong, boleh, tinggal beliin aja. Kamera yang Style itu ya. yang pocket ini. Bisa kok nanti ketika liburan sama keluarga, dia Betul, foto-foto-foto. betul. Nanti minta papanya upload atau jadi buku kenangan. Tidak perlu untuk dipamer-pamerkan ke sosial media. Betul. Dan itu keindahan kalau si anak itu nggak punya gadget ketika nanti dia liburan. Ini protektif dan prevention yang kedua, yaitu orang tua harus menciptakan free phone zone, no phone zone, no phone time. Itu kapan aja. Contoh, di ketika jalan-jalan liburan, misalnya ke luar negeri, di cruise, kapal cruise. Coba bayangin kalau anaknya tadi punya 2 gadget atau apa. Susah ngomongnya, Bu Mini kan? Susah ngomong sama anak loh. Cuman pindah tempat ya, tapi tetap aja. Pindah tempat doang, itu di liburan. Kedua, di yang tadi udah disebut, 1 jam before sleep, tidak boleh ada. Ketiga, di dinner family. Family dinner. Mau di rumah kakek nenek. Phone free. Itu harus phone free. Terus apalagi, ketika ngobrol dimanapun, dengan papa, mama, atau yang deep, bahkan dengan sibling deep, itu tidak boleh fubbing. Sambil ngomong itu tidak boleh. Nah, itu rule itu sepertinya itu semua harus dilakukan. Karena anak-anak sebenarnya butuh parents yang memberikan mereka boundaries, pagar. Justru anak-anak yang respect ke orang tua itu akan ingat selamanya, oh ya, saya udah diberi pagar, boundaries, arahan dari kecil. Itu mereka sangat respect ke orang tua. Jadi create your own free phone zone. Free phone. Jadi phone-nya maksudnya phone-nya papa mama kan, bukan phone dia kan. Tapi maksudnya ketika ketemu kakek nenek, you ndak bisa sambil begini. Termasuk orang tua, Bu Mini, saya kira, kalau dia cuma hanya bilang anak-anak saya nggak boleh semuanya ketika ke rumah orang. Tapi dia boleh. Tapi dia sendiri main, itu not walk the talk. Iya. Jadi harus juga mereka kurang berkuasa ya. Kurang berkuasa. Perintahnya itu ya. Salah satu protektif dan preventionnya juga bisa bilang, oke, papa akan tulis rule untuk kamu, tapi papa juga akan jalanin. Kalau papa langgar, papa diberi teks. Teksnya itu apa? Misalnya ketika papa langgar aturan-aturan ini, papa sendiri ketika ngomong sama kamu main handphone atau di dinner main handphone, papa diberi teks. Misalnya 100.000 untuk masukin ke celengan keluarga. Ada saksinya ya. Saksi. Nanti ketika mau nonton bareng atau makan bareng, nah uang itu bisa dipakai. Betul. Itu bisa dilakukan. Ya, berarti baik orang tua maupun anak ada sense menjunjung tinggi prosedur atau aturan itu begitu ya. Jadi ingat ya, kita itu bukan sedang menyembuhkan generasi di bawah kita. No, kita juga menyembuhkan generasi kita sendiri, yaitu supaya generasi 2 ini bukan satu hilang, tapi dua-duanya itu bukan dua-duanya ada, tapi dua-duanya itu menjadi senada, ya, betul. Nempel lagi. Hati kita semuanya menjadi baik lagi. Ya. Nah, Pak Edi, sudah pasti ya, kalaupun ada orang tua yang waktu mendengarkan kita bicara ini, iya ya, sudah waktunya bertindak ya, gitu. But that's not easy, Pak Edi. Itu sangat challenging gitu ya. Kayaknya gini, oke, saya mau as a parent. Tapi start from where? Ya. Di lain pihak, ini arusnya itu begitu kuat. Dan sepertinya unbeatable, kita nggak bakal menang begitu, Pak. Nah, jadi Pak Edi sebagai orang yang berkecimpung di dunia gadget dan melihat kerusakan mental anak-anak, kalau orang tua itu sudah mau mulai berjuang, apa yang harus dilakukan? Terus mereka kalau katakan sudah bisa 2-3 langkah, frustrasi. Mereka bisa jadi kemungkinan besar 75% berhenti. Udahlah, gue udah capek. Udah ya, memang ini susah. Memang udah zamannya begitu. Nah itu gimana tuh Pak? Baik, jadi kita nggak bisa lakukan sendiri di keluarga. Jangankan ngomong keluarga lain. Kadang-kadang pemicu pertama yang nggak bisa kita lakukan itu adalah suami dan istri tidak sepakat. Oh, yes. Misalnya istri udah mau nih anaknya nggak mau main handphone dan nggak mau main video game. Tapi papanya dari dulu pemain. Akhirnya papanya bilang, nggak apa-apa, saya juga survive kok sampai sekarang, bisa kerja, bisa bisnis, kasih dia main, dia harus happy 2 jam, supaya dia nggak seperti anak kolot atau aneh, kasih aja. Itu susah Bu Mini. Kalau jadi kesepakatan suami istri. Tapi di bukunya Victoria Dunkley dikasih tahu, Pak,
Kalau saya mengerti dari sudut pandang Papa, coba anggap saja ini eksperimen. Nanti lihat hasilnya, anak kita moodnya seperti apa, karakternya seperti apa. If you think that this will be better, ketika kamu lihat nanti dalam proses preventif kita, protection kita dan riset kita, nah Papa nanti putusin mau kasih main atau kita coba lanjut untuk membantu anak kita. Jadi pihak yang setuju untuk bertindak itu harus proaktif ya? Yes. Harus tapi nggak bisa. Bu Mini benar, tidak bisa sendiri. Harus ada ajak keluarga-keluarga lain. Jadi satu komunitas. Jadi satu komunitas. Dan saya senang banget karena ketika 2 tahun lalu ya, saya baca buku Jonathan Haidt dan diminta podcast dengan Bu Mini. Saya baca-baca terus, masuk ke Substack-nya beliau yaitu After Babel. Saya cek lagi. 2 bulan lalu saya mendapatin satu lagi yang bagus, yaitu Screen Strong ORG, yaitu Bu Melanie Hampi yang tadi Bu Mini bilang, sebutkan. Kenapa Screen Strong ORG bagus? Karena dia selama 10 tahun ini mempraktekkan keempat anaknya. Karena anaknya yang pertama, Adam, itu sama seperti saya bermain terus, akhirnya tidak lulus kuliah, tapi anaknya bertobat, dibantu papa mamanya, dan anaknya sekarang jadi law school. Akhirnya dia jadi ambasador ngomong ke generasi Z, supaya nih, anak-anak mereka berempat bisa loh melewati SMA tanpa sosmed, tanpa gadget, tanpa video game. Akhirnya beliau mendirikan Screen Strong ORG. Teman-teman boleh masuk ke Screen Strong ORG karena di sana ada ratusan podcast dan di sana banyak sekali artikel yang membantu. Dan saya senang banget Bu Mini, saya coba apply jadi ambasador mereka. Kemarin saya diwawancara dan saya lulus. Congratulations Pak Edi. Thank you. Nanti Oktober akan di training. Semoga saya bisa memberkati teman-teman di Jakarta, di Indonesia. Jadi, orang tua, parents harus sering ajak anaknya untuk, nah ini yang ketiga nih, yang tadi pertama kan tidur, yang kedua tadi tentang gadget, bagaimana caranya kasih anak kamera, yang ketiga itu adalah harus sering-sering berolahraga, ajak anak berolahraga. Kalau Physical, karena ketika kita bergerak, ternyata salah satu yang membuat dopamin kita itu naik, itu yang sehat, itu adalah exercise. Ketika kita exercise secara natural, Tuhan ciptakan, kan zaman dulu itu harus berburu, harus bergerak. Ketika itu dilakukan, dopamin anak naik, sehingga dia feel happy, dia nggak akan sering mencari handphone untuk naikin dopaminnya, pleasure-nya. Karena sudah terpenuhi di dalam di dalam olahraga. Ajak anak berolahraga, seminggu sekali, seminggu 2 kali, Sabtu Minggu, dan ajak teman-teman lainnya, keluarga-keluarga lainnya. Dan sering-sering jalan ke taman yang ada hijau-hijaunya. Something yang natural ya. Something yang natural. Itu menaikkan mood, emotionnya anak. Dan dia jadi fokus, jadi kreatif. Dan ajak teman-teman lain. Saya melihat tugas orang tua itu adalah programming hidup anaknya. Mengaturkan. Bukan sok ngatur-ngatur ya, bukan itu ya. Orang tua memang mesti mengatur. Gitu kan. Karena anak itu masih, katakanlah bodoh dalam tanda kutip, apapun dia tidak tahu. Di depan ada jebakan apapun, dia tidak tahu. Harus orang tua yang memberitahu dan yang mengarahkan. Ya, tugas orang tua tidak mudah. Benar. Ya, belum lagi kalau anaknya berontak, tidak nurut. Ya. Itu salah satu challenge juga begitu ya. Saya berharap kita orang tua diberikan Tuhan kekuatan dan juga bukan hanya hikmat. Hikmat sudah pasti diberikan. Diberikan keberanian, courage untuk melakukan semua ini. Sesuatu yang orang tua lakukan yang belum tentu anak suka. Tetapi kita harus terus minta Tuhan supaya dia suka. Ya. Karena natur dosa kita ya memang kita tidak suka apapun yang teratur, yang indah, yang baik, yang nggak suka. Begitu. Benar. Ya. Nah Pak Edi, di akhir pembicaraan kita ini, Pak Edi ada pesan apa atau sesuatu penekanan apa yang Pak Edi ingin sampaikan kepada orang tua? Baik, Bu Mini, saya ada 1-2 hal lagi yang saya mau ngomong sebelum masuk ke pesan itu. Tadi komunitas itu penting. Jadi di Screen Strong ORG itu banyak komunitasnya. Jadi jangan berpikir bahwa kita itu aneh kalau sendirian. Enggak. Di seluruh dunia dari tahun 2 tahun lalu di seluruh dunia sudah ada gerakan yang nanti mungkin suatu hari setahun 2 tahun ke depan lagi yang tetap kasih anaknya ini yang aneh. Justru jadi kebalikan. Itu keren itu. Itu keren. Sekarang grafiknya lagi mengarah ke sana. Jadi jangan takut untuk orang-orang tua yang mau udah mulai coba. Ya. Dan satu lagi pesannya itu adalah yang keempat itu adalah
kasih anak kebebasan. Jangan nempel terus ke anak seperti helikopter strawberry parenting. No, kasih mereka kebebasan, let grow. Kasih mereka belanja di Alfamart, kasih mereka main di taman 1,5 jam, 2 jam sama teman-temannya. Jangan Mendewasakan anak. Mendewasakan. Kasih mereka chores, sapu, pel, cuci piring. Setuju. Jangan bak terus. Itu kasih mereka kebebasan. Ajar mereka masak, mereka bisa masak dan sebagainya. Komunitas penting, kasih kebebasan, kemandirian ke anak itu pun penting. Di dalam boundary ya Pak ya, di dalam pagar-pagar begitu ya. Ya. Dan sebelum saya masuk ke penutup, ada satu lagi. Kalau simptom-simptom ini semuanya ada di anak Anda, ambil langkah untuk do reset, do detox. Di Victoria Dunkley bukunya Reset Your Brain Child dan di Screen Strong dua-duanya mengumandangkan bahwa detox dan reset itu penting. Berapa lama? 4 minggu. 1 minggu itu ada persiapan. Persiapannya adalah trik-trik yang tadi saya sebut dari nomor 1 sampai 4 selama seminggu. Tentunya ngomong dengan anak, ngomong dengan pasangan, kasih tahu paman, kasih tahu kakek nenek, ajak keluarga, lakukan bersama-sama. Setelah 1 minggu preparation selesai, anaknya pasti marah-marah, nanti lakukan 3 minggu reset atau detox. Minggu pertama, simptomnya itu seperti anak yang sakau. Pasti mereka keluar semua kemarahan. Minggu kedua mereka udah bisa sleep lebih baik, sudah mulai lebih menurut. Minggu ketiga mereka udah bisa kerjain PR, kerjain ujian, normal, baik, bisa normal. Nanti setelah 1 bulan selesai baru dipikirkan lagi mau lebih lanjut atau mau dihilangkan. Pesan saya adalah gini, untuk papa mama, lakukan bonding dengan anak. Biarkan hati kalian kembali ke anak-anak lagi. Kasih love, kasih empati, bukan hanya mengatur, memberi rule, memberikan Taurat ke mereka, tapi kasihi mereka. Generasi mereka kita selamatkan, bukan hanya selamatkan, tapi dinempelkan kembali. Dan untuk remaja, anak-anak, kalau kalian mendengar podcast ini, kalian punya potensi luar biasa. Waktu yang dikasih Tuhan ke kalian itu sangat berharga. Kalian bisa belajar banyak sekali hal, yang akan menjadi berkat untuk kalian, yang bisa kalian memberkati keluarga dan memberkati sekitar dan memuliakan nama Tuhan. Lakukan itu. Pak Edi, terima kasih banyak. Saya percaya apa yang Pak Edi itu sudah kemukakan kepada kami, itu tidak hanya menambah berat kepala kami karena kami lebih tahu banyak, tetapi biarlah hati kami itu ditantang. Benar. Untuk minimal mau bertindak. Yes. Bagaimana sulitnya itu urusan belakangan. Benar. Toh Tuhan akan berjalan di depan kita dan Dia berperang bagi kita. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih Bu Mini. Saya juga kagum sekali dengan perjuangan Bu Mini. Ya, kita parents semua pejuang. Thank you. Kita semua mesti berjuang untuk apa yang memang menjadi kehendak Tuhan ya Pak ya. Benar. Ya. Nah, para orang tua, Bapak Ibu sekalian, saya sungguh berdoa supaya apa yang kita bicarakan pada saat ini itu menjadi pemicu dari awal perjuangan Bapak Ibu memenangkan anak-anak Bapak Ibu sekalian dari gadget. Biarlah mereka boleh hidup tidak hanya tenang, tetapi berkembang luar biasa sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya satu hal, ketika orang tua itu bertumbuh di dalam Kristus, maka itu akan secara signifikan mempengaruhi kerohanian anak-anak. Mereka pun akan mencintai dan menghormati Tuhan. Terima kasih sudah bersama dengan kami melalui topik ini, dan kita akan bertemu di dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.